Jujur aku kaget. Aku juga ngeliat sekilas. Oh, gede banget. Oh gitu. Jujur merinding gue nggak hilang-hilang. Di sini ya? Di sini. Because I feel something. Cuman aku belum berani untuk ngomong aja. Oke, suara apakah itu? Halo Mystery Seekers, jumpa lagi bersama saya Cynthia Tengens dan selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda untuk mengungkap fakta yang tak kasat mata hanya di Kabar Misteri. Dan saat ini saya sudah berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Senen ini merupakan salah satu kawasan komersil dan hiburan tertua di Jakarta. Bahkan ketika Jakarta belum bernama Jakarta, masih disebut dengan Batavia. Bisa kita lihat di sebelah kiri saya ini adalah sebuah gedung bekas bioskop yang sudah pasti sangat melegenda di kawasan Jakarta Pusat. Dan gedung ini tidak hanya menyajikan hiburan saja, tapi juga menyimpan berbagai macam kisah kelam di dalamnya. Jika sudah di wilayah Senen, rasanya sayang sekali jika kita tidak mencoba kulinernya. Karena kawasan Senen ini juga sangat terkenal dengan street foodnya. Dan kali ini saya sudah berada di jejeran nasi kapau. Di sini banyak sekali warung nasi kapau dan berdempet-dempetan. Tapi mereka tidak takut kehilangan pelanggannya karena mereka sudah memiliki langganan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kira-kira saya makan yang mana ya? Udah sini aja kali ya. Bingung ya, dari ujung ke ujung menunya kurang lebih sama. Jadi langsung aja kita berhenti yang ini. Pakai apa ya? Ini dendeng ya? Iya. Oh ini deh. Ini sama ini sambalnya bedanya apa? Beda oh sambal hijau sama sambal merah. Yang sambal hijau aja deh. Kenapa? Sayur sambal komplit. Ada sayur singkong nggak? Sayur singkong aja, sambal hijau sama sambal merah. Nasi kuah. Kuah rendangnya aja, bumbu rendang di nasi. Ya, boleh dikit lagi. Udah cukup. Mari kita makan. Mystery Seekers enak banget. Tapi saya penasaran, saya udah manggil ibu nih di sini. Ada satu misteri yang belum terjawab oleh saya, Bu. Kenapa nasi kapau dan nasi padang itu dua hal yang berbeda atau sebenarnya sama? Ya, sama. Di Padang itu nggak ada nasi kapau, adanya nasi padang. Oh, Di begitu. Jakarta itu nasi kapau itu nama daerah. Nama daerah. Tapi sebenarnya hidangannya sama aja ya? Sama aja. Jadi kapau itu ternyata daerah. Ini enak banget, Bu. Mantap. Petualangan saya di malam terakhir September baru saja akan dimulai. Tepat di sisi kiri jalan Keramat Raya Jakarta Pusat, langkah saya terhenti di depan salah satu raksasa yang tak terawat. Mungkin bagi sebagian warga Jakarta Pusat sudah paham ini gedung apa dan sejarahnya kayak gimana. Tapi bagi saya, dari literatur yang ada, gedung ini seperti mesin waktu yang keluh. Besar, menjulang, dan siap melontarkan saya kembali ke suatu waktu yang tabu. Setahu saya, gedung ini bekas
dan tahun 65 terus dipakai gedung maritim, ganti lagi gedung pariwisata. Nah, sampai sekarang kosong, kurang lebih 20 tahun. Waktu itu di depan gedung ada pedagang nasi goreng. Nah, pedagang nasi goreng itu sekitar jam 1 malam didatangi wanita beli nasi goreng. Nah, tapi tukang nasi goreng itu curiga. Ini perempuan ini siapa kok wangi gitu, wanginya seperti wangi menyan. Nah, sesudah dikasih nasi goreng, perempuan itu masuk ke gedung. Nah, di situ dilihat uangnya daun. Ya itu aja, kadang-kadang kalau warga suka lewat tengah malam, suka bau wangi-wangian itu aja. Seperti bau kemenyan, bau apa yang menyengat gitu, seperti itu aja. Tapi kalau mengganggu atau menunjukkan diri itu nggak pernah. Cuman kejadian nasi goreng aja itu waktu itu. Sampai sekarang tukang nasi goreng itu nggak jualan lagi. Pada suatu hari saya dapat orderan fiktif. Orderan bener sih, cuman jemputnya di Keramat Raya, gedung kosong. Itu sepengetahuan saya rumah gede. Dia minta antar ke Senen, PP. Ya udah, akhirnya saya bawa. Udah sampai di lokasi penurunan, saya tunggu sebentar. Akhirnya beliau naik lagi. Udah saya bawa sampai ke alamat rumah. Itu saya lihat tuh rumah gede, rumah gedong. Ya udah, saya turunin, tiba-tiba ada yang nepok saya dari belakang. Habis nurun penumpang, saya lihat tuh udah ternyata gedung kosong. Perut kenyang, hati senang, saatnya kita untuk eksplor misteri gedung keramat di belakang saya ini. Tapi kali ini saya tidak sendiri karena saya akan mengeksplor gedung ini bersama dengan teman-teman Ghost Ranger Indonesia. Yuk langsung aja kita ke dalam. Nah, Misteri Seeker, sekarang saya sudah memasuki kawasan gedung keramat. Ini bagian sampingnya, belum masuk di dalam gedungnya. Dan bisa kelihatan ya, memang sepertinya gedung ini sudah lama tidak dihuni. Karena banyak sekali tumbuhan-tumbuhan liar yang sampai sangat besar di sini. Bisa kita lihat sampai ke atas gedung, di lantai paling atas pun kelihatan. Ayo kita langsung lanjut aja, karena saya udah janjian juga sama teman-teman Ghost Ranger Indonesia, mereka udah nungguin di bagian depan gedung. Yuk. Mystery Seekers, kalau kita melewati area yang seperti ini, apalagi banyak sekali tumbuhan liar, mungkin kita juga harus berhati-hati dengan kehadiran hewan-hewan liar, misalkan ular. Tapi seperti yang saya lihat sih di sini tidak dekat dengan sumber mata air, jadi seharusnya aman ya. Tidak ada sungai karena ini kan langsung di jalanan raya nih. Tapi saya nggak tahu juga kalau misalkan dekat dengan got basah, bisa jadi tempat ini juga menjadi habitat ular. Kalau dari lu sendiri nih, secara kacamata melihat kondisi seperti ini tuh gimana? Serem nggak? Di kacamata gue sih ya hancur banget gitu.